Sang Padaku
silakan. Ada siapa kita yang berada di sini? Haleluya. Kita mengucap syukur kita punya Yesus yang luar biasa. Dia yang akan memberikan kekuatan, memberikan jamahan, memberikan pemulihan untuk kehidupan kita saat ini. Kita akan masuk di dalam puji-pujian. Tuhan Allah hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan segala kebaikan-Mu Tuhan yang sudah kami rasakan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan dapat berguna untuk pekerjaan di tempat ini. Kami serahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan silakan dijalankan. Kita minta pujian utama ini.
sambil menerima berkat firman Tuhan, mari kita semuanya bangkit berdiri. Ya, ya.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami percaya segala pujian yang telah kami panjatkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan. Terlebih Tuhan, apa yang kami panjatkan, apa yang kami pujikan menjadikan satu kekuatan bagi kami. Kiranya Tuhan menyertai kami semuanya, memberikan kekuatan di masa-masa yang seperti ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Sucikan dan kuduskan kami sebagaimana Engkau yang kudus, firman-Mu yang kudus, supaya kami Tuhan menerima dengan hati yang kudus. Makasih Tuhan Yesus, kami siap menerimakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita masih diizinkan untuk bisa bertemu dengan tatap muka, karena saat ini situasi sudah mulai terjadi peningkatan. Karena tadi malam kami ada WA supaya melaksanakan ibadah paling lama 30 menit. Namun karena kita saat ini untuk Pantai Kosta tidak mungkin 30 menit ya, kita tetap minta 1 jam. Sehingga tadi malam saya sama pelayan menginstruksikan nanti kita 1 jam harus jemaat sudah pulang, ya, supaya kita tidak melanggar protokol kesehatan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, kalau masa-masa yang seperti ini, saya teringat dengan melihat satu YouTube di mana mereka naik pesawat terbang dan pesawat terbang mengalami velosi mau jatuh Bapak Ibu yang terkasih. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu yang terkasih? Mereka menyebut Allahnya masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, Yesus Christ God, ya seperti itu ya. Mungkin ada yang menyebut Gusti, ya kasih numpak wong Jawa Bapak Ibu yang terkasih ya. Jadi semua mencari Tuhan. Saat ini dunia dalam situasi yang seperti ini, karena bukan negara kita saja Bapak Ibu yang terkasih, tapi seluruh dunia mengalami. Ya, masa di pasar banyak orang yang tidak percaya, namun kenyataannya kemarin ambulan antri Bapak Ibu yang terkasih, bukan antri untuk sembako, tapi antri mengantarkan mayat yang terkena COVID. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Kudus, lalu daerah Madura, Jakarta saat ini zona merah, Madura zona hitam, Kudus zona merah, Malang masih orange. Ya, Malang sudah mengalami 1 hari kami bersama-sama disuruh memantau karena di wilayah kami sendiri 6 orang meninggal bersama-sama karena COVID. Ya, pada saat itu luar biasa, seluruh kota Malang sehari mencapai 20 orang, yang 6 dari warga kami. Ini Bapak Ibu yang terkasih, ini luar biasa, kejadian yang luar biasa, bagaikan pesawat yang ingin jatuh. Ya, rata-rata mencari Tuhan. Ini kesempatan Bapak Ibu yang terkasih, ya, kesempatan mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6, ya. Kita akan melihat di dalam Yesaya 55 ayat 6 Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana dikatakan di sini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Pada saat posisi seperti ini, seharusnya kita mulai memperbanyak untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Karena posisinya saat ini memang sudah posisi yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Selama berkenan ditemui. Karena Tuhan kita, Tuhan yang selalu berkenan untuk ditemui. Kenapa? Ya, kenapa demikian? Karena Allah kita lah yang benar-benar Allah yang menjanjikan, Allah yang benar-benar ada dan mewujud menjadi manusia, Yesus Kristus yang turun sendiri ke dalam dunia, ya, karena berkenan untuk ditemui. Manusia yang sudah kehilangan kemuliaan yang Tuhan tidak berkenan lagi karena dosa-dosa, dengan adanya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, di sini membuktikan bahwa Allah kita, Allah yang berkenan untuk ditemui. Maka temui Dia Bapak Ibu yang terkasih, berdoalah kepada Dia.
Ya. Dan selanjutnya dikatakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, kita tidak berpikirkan situasi saat ini. Ya. Karena memang mati dan hidup itu semua yang punya kuasa adalah Tuhan. Ya. Dan kita sudah, Tuhan menggariskan kapan kita boleh terus hidup, kapan kita boleh dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan masa yang seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih, adalah masa kesempatan mengingatkan kepada kita semua, yang itu kita berserulah kepadanya selama ia apa? Selama dia dekat, karena dia adalah anugerah Allah ada di tengah-tengah kita. Dan Allah mengatakan bahwa engkaulah bait suciku. Berarti Allah ada di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Nggak perlu kita berteriak-teriak, nggak perlu kita ngoprak-ngoprak, Bapak Ibu yang terkasih. Karena Allah ada di dalam hidup kita, ada di dalam bait kita. Kita bisa bertemu terus-menerus, setiap detik, setiap jam, setiap waktu. Sebutlah Allah. Kalau kita mengingat situasi saat ini, berserulah kepada Allah, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami untuk kita mencari dan berseru kepada Tuhan, ya, supaya kita lebih dekat dengan Dia. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan datanglah untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan memang secara nyata seperti saat ini. Kalau ada undangan ibadah, mari Bapak Ibu yang terkasih kita datang untuk memang beribadah kepada Tuhan. Ya, selama saat ini memungkinkan, ya, kehidupan kita sehat, kita boleh datang dan kita laksanakan protokol kesehatan dengan benar. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ya, dengarkanlah firman dan beribadah kepada Tuhan. Saat ini mendengarkan firman, tetapi bukan yang secara nyata. Di rumah, dimanapun Bapak Ibu yang terkasih bisa mendengarkan firman. Di rumah, dimanapun kita bisa beribadah dengan cara kita tata ibadah kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, atau kita mengadakan setelah kehidupan kita datang, kita beribadah hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Yesaya 55 ayat 3, di atasnya dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh ku janjikan kepada Daud. Bapak Ibu yang terkasih, ya, supaya kita menyendengkan telinga kita. Artinya apa? Kita benar-benar mendengarkan akan firman dan datanglah kepadaku. Artinya apa, Bapak Ibu yang terkasih? Yaitu supaya kita tidak lepas dari beribadah. Kita tidak putus ibadah kita. Tidak pada saat kita ada di sini saja, di rumah kita, dimanapun kita berada. Jangan putus untuk beribadah kepada Tuhan. Sendengkan telingaku untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Di masa seperti ini, ya, HP Bapak Ibu yang terkasih bisa mencari firman Tuhan di mana-mana. Ya, cari firman Tuhan. Banyak sekali sekarang khotbah-khotbah luar biasa. Ya, dalam situasi seperti ini, ya, umat Kristiani menguasai, ya, YouTube untuk memberikan bimbingan dan kekuatan. Buka Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita terus mengadakan ibadah. Karena di sini katakan, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ya, coba browsing apa yang dijanjikan kepada Daud. Ternyata di 2 Samuel 7 ayat 12 saya temukan bahwa dikatakan demikian. Ini janji Tuhan kepada Daud. Apabila umurmu, maksudnya Daud, sudah genap dan engkau, ini Daud, telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, ini janji Tuhan. Nenek moyangmu dikatakan demikian. Maka aku, Tuhan, ya, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku mengokohkan kerajaannya. Jadi di sini yang dimaksud Bapak Ibu yang terkasih,
akan dikatakan akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Ya, setelah saya melihat yang dimaksud ini siapa, ternyata menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau Bapak Ibu mau melihat silsilah daripada Yesus Kristus, dia adalah terlahir daripada turunan daripada anak kandung dari Daud itu sendiri, dan mengokohkan kerajaan. Yang dimaksud bukan kerajaan yang ada dalam dunia ini, tetapi mengokohkan kerajaan adalah kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berseru kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan akan menyertai, memberikan janji Daud kepada kita, yaitu kita akan menikmati janji Tuhan itu beserta dengan anak-anak kita dan semua yang ada dalam setiap kehidupan kita, yaitu menikmati yang namanya kerajaan yang kokoh itu, yaitu surga yang mulia. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Itu adalah tujuan kita. Kita nggak punya tujuan kemana-mana Bapak Ibu yang terkasih. Ya, pesawat terbang atau dunia kita saat ini sedang terjadi permasalahan yang luar biasa. Mesinnya ada yang mati Bapak Ibu yang terkasih. Mesinnya ada yang mati karena trouble, ya. Tetapi kita anak Tuhan langsung berseru, Tuhan Yesus sertai kami. Tuhan akan menyertai Bapak yang terkasih dan akan memberikan janji ini kepada kita dan kepada seluruh keturunan kita. Amin Bapak yang terkasih. Itulah janji Allah kepada Daud, ya. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, ya. Yang pertama, bahwa kita harus mendengarkan akan firman Tuhan dan mencari Dia dengan beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mari kita melakukan firman Allah dengan dampak sesama manusia. COVID ini mengajak Bapak Ibu yang terkasih, ya. Kita ambil positifnya, supaya kita mulai punya rasa, ya, mungkin dengan tetangga kita, dengan sekitar kita, walaupun tidak boleh mendekat, tetapi kita saling satu dengan yang lainnya, saling mengamati. Ya, PPKM saat ini yang didengungkan pemerintah itu adalah salah satunya. Bagaimana seandainya salah satu keluarga terkena COVID, maka keluarga yang lainnya harus memberikan masakan, harus memberikan kehidupan pada keluarga ini, mengirim beras dan sebagainya. Ini satu sisi kehidupan yang ditantang, yang dulu orang tidak kenal satu dengan yang lainnya, mungkin ya hidupnya seakan sendiri. Dia harus sekarang masuk ke suatu tempat, ya, seperti rumah sakit lapangan. Kalau Bapak Ibu ke sana, di rumah sakit lapangan sana, mereka bergaul akhirnya. Mereka harus melihat satu sama lainnya, mereka harus bersosialisasi. Ya, ini loh. Dan saat ini orang diajak ke rumah sakit lapangan merasa takut, padahal di sana justru mereka disenangkan karena salah satu program, ya, rumah sakit lapangan itu mereka salah satu obat dari COVID ini mereka harus senang. Ya, di sana itu disenangkan. Mereka tidak mau beruberan Bapak yang terkasih, ya. Kemarin kami akan mengirimkan orang ke rumah sakit lapangan dan rapat seharian. Ya, di Jumat kemarin sampai malam saya ikuti di ya. Karena mereka takut, ya, karena sampai saat ini ada 3 warga kami yang terpapar dengan COVID dan sulit untuk dimasukkan ke rumah sakit lapangan. Padahal orang ini sehat, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, rumah sakit lapangan ini tempatnya. Ini loh Bapak Ibu yang terkasih. Sosial, melihat lingkungan sekitar, apalagi saudara-saudara kita seiman. Ini harus kita mulai melihat, ya, supaya saat ini dampaknya luar biasa. Yang bekerja mungkin saat ini tidak dapat pekerjaan lagi, pekerjaannya akan berkurang, volumenya berkurang, sehingga untuk kehidupan diri sendiri mulai sulit. Ini sebenarnya gereja harus berperan, satu dengan yang lainnya harus berperan, melihat satu dengan yang lainnya. Nah, ini ditantang melakukan firman Allah dengan dampak sesama manusia. Matius 25, 34-36, 40 dikatakan demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
ketika aku sakit, kamu melawat aku ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Inilah perintah dari Tuhan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Mari saudara-saudara kita, mulai kita melihat saat ini sekitar dan lingkungan kita melakukan firman Allah dengan dampak, yaitu langsung kepada saudara-saudara kita, supaya kita lebih dekat dengan Allah, kita mencari Allah, sehingga apa yang Tuhan firmankan itu yang harus kita lakukan. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, ya, yang ketiga, bahwa kita harus berbuat yang tidak tercela, baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Saat ini situasi yang seperti ini justru kita ditantang, Bapak dan Ibu. Situasi yang kejepit kita ditantang. Tantang apa? Ditantang supaya kita tidak berbuat yang tidak tercela baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Ya, kita lihat dalam Mazmur, Bapak yang terkasih, 15 ayat 1 sampai dengan yang 5. Ya, kita perhatikan Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunung? Di gunungmu yang kudus. Yaitu apa di sini? Dia yang berlaku tidak tercela. Siapa yang boleh menumpang? Dikatakan dia yang berlaku tidak tercela. Lanjut. Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tidak boleh berbohong, Bapak yang terkasih, ya. Yang tidak menyebarkan apa? Fitnah dengan lidahnya. Ya. Jangan sekali-kali, Bapak Ibu, walaupun dalam situasi seperti ini, kita telah diingatkan supaya kita tidak memfitnah dengan lidah kita. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, ya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Loh, sampai dengan tetangga, Bapak Ibu yang terkasih, tidak boleh kita mencela. Yang memandang hina orang yang tersingkir. Tetapi dikatakan apa? Memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Ingat ya, tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap. Suap apa? Melawan orang yang tak bersalah. Hati-hati, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, tiga hal ini, Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengatasi dampak COVID yang luar biasa, kita berseru kepada Tuhan selama Dia berkenan. Mari berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, dan kita melakukan firman yang saat ini dikumandangkan kepada kita semuanya. Tiga hal ini sungguh yang luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama, mendengarkan akan firman dan datang dihadap beribadah kepada Tuhan. Yang selanjutnya, melakukan firman Allah dengan dampak sesama manusia. Yang ketiga, bahwa kita berbuat yang tidak tercela baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terpujilah karena namamu. Kiranya Engkau menyertai kami semuanya, Engkau memimpin kami. Kiranya firman-Mu dapat menyertai dalam setiap kehidupan kami, menguatkan kami dalam situasi yang seperti ini. Dan kiranya Tuhan menyertai kami sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan sekali berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan semua memberkati. Terpujilah nama Tuhan, kita berada sama-sama dan berkat firman-Nya.
sekali. Bapak Ibu ya, silakan silakan kembali. Saya mohon Mas Anton berdoa. Bapak yang berdoa, terima kasih untuk apa yang kau berikan. Terima kasih untuk permintaan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mengadakan persembahan untuk kemajuan gerejamu untuk pelayanan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tugas Tuhan Tuhan. Silakan mengajarkan. Untuk minggu yang akan datang tanggal 27 Juni 2021 dengan Kasih lagi
Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami ucapkan syukur pada hari ini, yang mana Tuhan sudah menyertai kami, menyertai ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan juga sudah menyertai para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik WL, song leader, pemain musik, singer, dan semua yang terlibat untuk melayani Engkau, dan juga terlebih jemaat-Mu yang telah ada pada saat ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan melalui firman-Mu, dan kiranya Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan melalukan kami dari penyakit yang saat ini sedang bergejala, sedang menguasai dalam setiap kehidupan umat manusia. Oleh karena itu Tuhan, sertai kami semuanya. Tuhan lalukan kami, Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk menolak segala sakit penyakit itu Tuhan. Dan Tuhan menyertai jemaat-Mu yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa ini, kiranya Tuhan menyertai semuanya. Walaupun saat ini dalam keadaan zona merah, kami percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada bangsa kami. Tuhan selalu menyertai kami. Pasti kami akan dilalukan oleh karena kuasa daripada Engkau. Oleh karena itu sertai bangsa ini, berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan, menyertai kami semuanya. Juga kami berdoa untuk lingkungan sekitar kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada mereka semua. Lalukan daripada sakit penyakit. Terlebih Tuhan juga memberkati lingkungan yang ada di sekitar kami ini Tuhan. Juga Tuhan menyertai pemimpin kami, Ibu Gembala beserta dengan keluarga. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Engkau yang menyertai, berikan selalu kekuatan, kesehatan, dan Tuhan juga memberkati keluarga ini. Makasih Tuhan Yesus. Kiranya sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami di rumah kami masing-masing. Kami menjadikan berkat kehidupan dimanapun kami berada. Dan juga kami teringat dengan saudara-saudara kami yang saat ini masih berada di rumah. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati mereka semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, dan saat ini yang dalam situasi ada pekerjaan atau apapun, kiranya Tuhan juga menyertai. Makasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Segala doa-doa kami ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat tangan kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Makasih Bapak Ibu yang terkasih.